salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan kesehatan ini banyak sekali hari-harinya ya. Ada peringatan hari TB, ada peringatan hari hepatitis. Nah, kebetulan nih di bulan Juli ini, tanggal 28 Juli nanti akan diperingati Hari Hepatitis Sedunia. Dan hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang cantik sekali. Ada Bu Vita, beliau adalah Subkor PMPTM, Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, ngomongin soal peringatan Hari Hepatitis ya nih Bu ya? Iya. Oke, sebelum kita ngomongin soal penyakitnya, nah kenapa sih harus ada peringatan Hari Hepatitis gitu? Apakah di luar sana banyak sekali kasusnya? Ya, Hari Hepatitis Sedunia ini kita peringati pada tanggal 28 Juli ya setiap tahunnya. Ini merupakan inisiatif global untuk meningkatkan kesadaran terhadap virus hepatitis, mendorong pencegahan, tes, dan pengobatan. Peringatan Hari Hepatitis ini penting dimanfaatkan untuk menyatukan suara dan gerak dalam penanggulangan hepatitis di seluruh dunia. Jadi memang karena prevalensi dari hepatitis itu sendiri pun semakin meningkat tiap tahunnya seperti itu. Oke, karena memang masih terjadi kasus gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, ngomongin soal peringatan, ini pasti ada temanya nih. Kalau setiap peringatan itu pasti ada temanya ya, nggak cuma dress code aja nih ya. Apa nih Bu untuk temanya nih? Untuk tema peringatan Hari Hepatitis Sedunia tahun 2024 ini bertema It's Time for Action. Apa artinya? Nah, jadi Kementerian Kesehatan ini mengadakan serangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Hepatitis Sedunia tahun 2024 ini dan mendorong daerah untuk memeriahkan dengan kegiatan-kegiatan di daerah masing-masing. Tema global dari Hari Hepatitis ini diadaptasi dari tema nasional bersama lawan hepatitis sekarang. Nah, kalau untuk di Kota Madiun berarti dengan siaran podcast ini. Oke, salah satu bentuk dukungan juga ya untuk menyampaikan informasi ini ke masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi memang butuh peran seluruh masyarakat, mitra dan juga pemerintah juga nih ya Bu Vita ya dalam upaya untuk penanggulangan hepatitis ini. Karena bersama lawan hepatitis gitu ya. Nah, ngomong soal penyakitnya nih Bu. Apa sih sebenarnya hepatitis ini? Iya. Hepatitis ini adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan umumnya oleh virus ya. Di antara beberapa virus ini adalah virus hepatitis B dan virus hepatitis C dengan keluaran klinis hepatitis akut dan kronik yang merupakan virus hepatitis yang menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Nah, hepatitis akut ini dapat sembuh secara spontan dan membentuk kekebalan terhadap penyakit. Tetapi untuk hepatitis kronis ini adalah infeksi yang bertahan dalam darah hingga lebih dari 6 bulan seperti itu. Dan biasanya kadang kalau sampai kronik, kemudian ada peradangan, akhirnya bisa juga dia akan menyebabkan yang lainnya seperti itu. Oke, jadi malah menyebar gitu ya? Iya. Biasanya sampai dengan kanker hati kayak gitu, sirosis. Kalau tidak dilakukan penanganannya lebih lanjut gitu ya Bu Vita ya. Nah, tadi disampaikan nih ada hepatitis B dan kemudian hepatitis C. Kita ke hepatitis B dulu nih. Nah, bagaimana kalau penularan untuk hepatitis B sendiri Bu Vita? Iya, jadi untuk hepatitis B di Indonesia penularan terbesar hepatitis B ini terjadi secara vertikal, yaitu melalui ibu dengan hepatitis B kepada bayi yang dilahirkan dan 95% bayi yang tertular ini akan menjadi hepatitis kronik di kemudian harinya. Jadi dari ibu ternyata dia sudah punya virus hepatitis, dia mengandung. Nah, ini ibunya ini kalau nggak diobati, dia akan menularkan virusnya ini pada anak yang dikandungnya. Dan anak yang dikandungnya ini nanti akan menjadi kronik. Kalau dia kronik, ini nanti ke depan usianya nggak akan lama. Oke. Itu yang kita cegah seperti itu.
Jadi karena memang besarnya permasalahan penularan secara vertikal ini, maka kebijakan pencegahan dan pengendalian hepatitis B ini diprioritaskan pada pencegahan penularan secara vertikal dengan melakukan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil, terutama pada trimester pertama kehamilannya, serta ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan penularan ke bayi yang dilahirkan. Oke, jadi memang dalam upaya pencegahan itu tadi disampaikan Bu Pita ya, ada pemeriksaan ya atau deteksi dini kepada ibu hamil, utamanya di trimester 1 gitu ya. Nah, selain itu apa lagi nih Bu yang dilakukan atau upaya-upaya yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini Bu? Iya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pada ibu hamil ini harus diperiksa hepatitis B dengan HPSAG ya pada saat kunjungan antenatal yang pertama. Jadi pada waktu trimester pertama. Nah, ini juga kita masih menunggu juga. Ini ada program baru bahwa nanti ibu hamil yang hepatitis B-nya positif ini akan mendapatkan obat tenofovir gratis dari pemerintah. Cuman ini kami masih menunggu. Kemarin kami sudah ada pelatihan, cuman masih menunggu logistiknya. Jadi kemungkinan mungkin akhir tahun atau pertengahan tahun ini, ini sudah pertengahan ya. Ini sudah mau semester 2 loh ya. Kita masih menunggu logistiknya karena ini memang logistiknya masih belum tersedia. Tapi nanti setelah ketahuan kalau dia positif, nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Apakah nanti masuk ke dalam ada sirosis atau tidak. Nah, nanti ada obat tenofovir yang akan diberikan gratis oleh pemerintah untuk ibu yang hepatitis B positif pada ibu hamil ini nanti. Oke, tapi dengan menunggu ini ya Bu kebijakan ini. Tapi ibu hamil yang positif ini tetap ada penanganan ya? Tetap selama ini memang sesuai asuransinya masing-masing. Oh, begitu. Ya, kalau dia pakai BPJS kan memang dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan indikasi dari ini, nanti dapat obat, memang ada obatnya. Nah, selama ini kan obat ini masih beli sendiri, kadang kayak gitu ditanggung, nggak ditanggung sama pemerintah. Nah, ini obatnya juga lumayan mahal. Nah, ini dengan kebijakan dari pemerintah, ini nanti obatnya akan ditanggung oleh pemerintah, tapi ya itu tadi kita masih menunggu logistiknya sampai tersedia. Seperti itu. Baik. Jadi nantinya akan untuk obatnya ini akan disediakan oleh pemerintah, tapi masih menunggu kebijakan lebih lanjut gitu ya. Betul. Nah, kemudian juga tadi kita bicara di ibunya ya. Nah, kita sekarang bicara pada bayinya. Nah, pada bayi yang lahir dari ibu yang hepatitis B positif, ini pada saat dia lahir kurang dari 24 jam, ini harus segera diberikan vaksin HB0 Uniject. Kemudian juga ada tambahan yaitu HBIG. Jadi vaksin HBIG ini harus diberikan kurang dari 24 jam setelah bayi lahir. Nah, vaksin ini juga diberikan gratis oleh pemerintah ya. Kalau kita beli sendiri tuh sekitar 2-3 juta. Seperti itu. Jadi ini sudah disediakan gratis oleh pemerintah. Ini nanti bisa menghubungi ke bidan wilayah ataupun biasanya kadang kalau kita ada stok dari rumah sakit kalau mendadak gitu ya. Kadang kan suka ya ibu hamil periksanya nggak ke puskesmas tapi ke dokter spesialis obgyn. Nah, padahal harusnya ke puskesmas paling nggak 1 kali lah. Supaya apa ya? Supaya kalau ketahuan kayak gini-gini itu kita sudah bisa menyediakan. Jadi nggak dadak baru rumah sakit kadang telepon, Bu, ini ada pasiennya mau melahirkan ternyata positif. Ini gimana vaksinnya ya? Jadi kalau sudah ketahuan dari puskesmas itu biasanya kita dari bidan wilayah ya sudah ngambil vaksin ke kami. Kemudian vaksin itu akan dititipkan ke rumah sakit 2 minggu sebelum perkiraan kelahiran. Rumah sakit yang dituju oleh pasien? Iya, jadi sudah ada kerjasama ya. Maksudnya pasien mau melahirkan di mana? Oh ya, begitu. Kan karena ini nanti sesuai dengan logistik vaksin yang akan kami titipkan. Jadi nggak boleh
saya mau melahirkan di Sogaten, ternyata di habis itu perginya ke Gria, padahal vaksinnya ini dari titipkan ke Sogaten aja. Nggak bisa juga ya vaksinnya ini nanti, padahal buat ibu A ternyata ada ibu B yang dari luar kota, itu juga nggak bisa ya Bu Vita? Nggak bisa, jadi sudah kita by name nama, ya? by name. Ini buat bayi ibu ini, jadi sudah oke. kita titipkan ke rumah sakit, jadi dari bidan wilayah ya, bidan wilayah, kemudian kita titipkan ke rumah sakit, ini biasanya 2 minggu sebelum perkiraan partus. Jadi kan orang partus itu kan kita nggak bisa prediksi ya, apakah dia mau maju, mau mundur, mau hari libur, ini seperti itu. Jadi kita titipkan itu 2 minggu sebelum partus dengan ini titip buat bayi ini, nanti pada waktu si pasien ini sewaktu-waktu melahirkan, vaksinnya sudah tersedia buat bayi. Oke, sebenarnya ini pemerintah Kota Madiun ini sangat detail ya Bu Vita ya. Kalau kita mau ke puskesmas gitu ya, nanti sama ibu bidannya sudah dipetakan nih kira-kira nanti pemeriksaannya bagaimana. Perhatian loh ibu bidan kita gitu ya. Nah, ini untuk masyarakat Kota Madiun ini tidak perlu khawatir ya, silahkan datang ke puskesmas terdekat gitu ya, minimal 1 kali ya Bu Vita ya. Paling enggak, sebenarnya kan minimal 3 kali lah. Minimal 3 kali, gratisnya itu loh ya padahal ya. Iya, buat jaganya seperti ini. Kalau ketahuan ada infeksi kan kita bisa segera mengobati, kita bisa segera melakukan penanganan lebih dini. Seperti itu. Gitu. Oke, tadi disampaikan Bu Vita bahwa belum selesai. Oh, belum selesai. Baik, silakan dilanjutkan. Kemudian tadi bayi yang lahir tadi harus dapat HBIG ya, vaksin HBIG. Kemudian dia juga harus diberikan HB0 Uniject, kemudian HB1, 2, 3 sesuai dengan program imunisasi ya yang berjalan. Kemudian pada waktu nanti si bayi ini usia 9 bulan, ini akan kami lakukan tes ulang ya dengan HBsAg pada usia 9 sampai 12 bulan untuk mengetahui efektivitas dari pemberian vaksin HBIG. Jadi untuk melihat apakah vaksin yang kita berikan kemarin memberikan perlindungan maksimal pada bayi, untuk mengetahui apakah si bayi tertular tidak dari virus ibu. Itu baru bisa dilakukan tes pada saat dia 9 bulan. Oke, untuk kembali ke vaksin ya Bu Vita ya. Tadi disampaikan ada HB0 sama HB1. HB1 ya. Kemudian yang untuk yang 24 jam tadi HBIG ya. HBIG-nya itu dalam bentuk apa nih Bu Vita? Apakah juga diinjekkan atau diinjek? Oh, tetap diinjek ya. Iya. Oke. Kemudian nanti umur 9 sampai 12 itu juga disuntik lagi? Dites diperiksa darahnya. Oh, periksa darahnya. Iya, diperiksa darahnya, diperiksa HBsAg-nya. Apakah si bayi ini dia mendapat kekebalan maksimal dari pemberian vaksin yang sudah kita berikan. Oke, jadi nanti ada tes-tes seperti itu ya, ada keberlanjutannya gitu. Iya. Bu Vita ya. Oke, untuk angka hepatitis sendiri nih Bu Vita di Kota Madiun, apakah banyak? Iya. Atau bagaimana? Kita bicara untuk pada ibu hamil ya. Untuk dari sekitar 2.861 sasaran ibu hamil di Kota Madiun tahun 2024 ini, sampai dengan bulan Juni ini kita sudah melakukan pemeriksaan HBsAg pada ibu hamil sebanyak 1.621 atau sudah sekitar 56,66% dengan hasil 17 ibu hamil yang reaktif. Oke, 17 ibu hamil yang reaktif gitu. Dari targetnya berapa? Dari ini sekitar 1,05% ya, padahal batas target yang diberikan oleh Kemenkes ini kurang dari 2%. Jadi sebenarnya kita masih masuk dalam target, tetapi ya ini angkanya sudah cukup banyak ya, 17 loh 17. Ini. Seperti itu. Tapi untuk 17 ibu hamil ini yang reaktif, ini belum tentu positif ya tapi Bu ya? Apakah ya reaktif ini sudah dikatakan positif? Positif untuk ibunya. Oke, positif untuk ibunya. Nah, bagaimana nih upaya atau tata laksana untuk para ibu hamil yang reaktif ini, Bu? Iya, ibu hamil ini nanti dengan hasil HBsAg reaktif ini akan kami rujuk ke rumah sakit yang mampu melaksanakan tata laksana hepatitis. Nah, nanti di rumah sakit ini akan dilakukan penetapan status penyakit hepatitis dari ibu hamil ini ya. Bila tidak terdapat masalah klinis atau indikasi terapi berkaitan dengan hepatitis, maka
si ibu hamil ini dapat melanjutkan ANC maupun persalinan di FKTP. Tetapi apabila ibu hamil dengan HBsAg reaktif memenuhi syarat indikasi terapi, misalnya yaitu dengan kadar virus sama atau lebih dari 200.000 ini untuk pencegahan transmisi virus dari ibu dan ke anak, ini akan diberikan antivirus tenofovir setelah minggu ke-28 kehamilan hingga 1 bulan setelah melahirkan. Seperti itu tadi. Jadi ada pemberian tenofovir yang tadi sudah saya ceritakan tadi. Untuk ketersediaannya menunggu gitu ya. Iya, untuk selama ini karena masih belum ya, masih mengikut ke asuransi BPJS ataupun asuransi yang lain. Jadi memang untuk tata laksana ibu hamil ini juga sudah para petugasnya sudah tahu juga nih Bu Vita ya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah ini perlu dukungan dari keluarga juga gitu ya. Terima kasih ya, nanti kalau si bayi ini sampai tertular, kalau dia menjadi tadi sampai kronis gitu ya, karena kita cegah sampai dia si bayi ini jadi hepatitis kronis. Jadi memang penularan dari ibu ke bayi ini sangat ini ya Bu Vita ya, sangat besar sekali. Nah tadi disampaikan Bu Vita bahwa ada tata laksana ibu ya yang reaktif atau boleh dikatakan positif gitu ya. Nah bagi bayinya tadi disampaikan Bu Vita dengan pemberian imunisasi HB0, kemudian HBIG, kemudian usia 9 sampai 12 bulan gitu dicek ulang lagi gitu ya. Nah ini kalau usia 9 sampai 12 ternyata reaktif, ini gimana Bu? Atau memang belum ada kasusnya? Kalau 9 sampai 12 ternyata ini imunisasinya masih ternyata melindungi gitu ya. Iya, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau dia nanti lahir ya, itu kan langsung dia berarti harus dapat 3 ya. HBIG, kemudian HB0 Uniject, biasanya ditambah sama vitamin K. Jadi si bayi nanti disuntik paha kanan dan paha kirinya. Waduh. Misalnya nih paha kanan nanti untuk HBIG, nah paha kirinya nanti untuk HB0 Uniject, sedangkan vitamin K-nya nanti bebas mau di kanan atau di kiri, seperti itu. Tapi yang jelas untuk yang HB0 Uniject sama HBIG nggak boleh di satu paha. Dan ini gratis ya Bu Vita ya? Gratis, kami sediakan seperti itu. Yang penting itu tadi ya terdaftar gitu ya. Ya kita ketahui. Kemudian tadi juga kemudian pada waktu dia sudah ini ya sesuai umurnya, nanti dia harus mengikuti imunisasi lanjutan sesuai dengan program nasional. Nah pada waktu 9 bulan, pada waktu kita melakukan pemeriksaan HBsAg, apabila bayinya ini ternyata diketahui reaktif ya, ini dapat menghubungi bidan wilayah ya. Kemudian juga pada waktu bayi, kalau memang dia diketahui reaktif, memang nanti akan kita konsultasikan juga ke dokter spesialis anak. Langkah-langkah apa yang harus diberikan pada si anak ini, jangan sampai infeksinya ini bisa menjadi kronis. Jadi memang harus diobati. Tapi sampai dengan saat ini kita masih belum menemukan bayi yang pada waktu usia 9 bulan diperiksa ini reaktif. Jadi masih terbukti efektif untuk pemberian vaksin HBIG. Asal sarannya tadi harus kurang dari 24 jam. Itu tadi ya, bahwa memang alur-alur ini sudah diketahui oleh petugas, dan ini para orang tua ini tidak perlu khawatir gitu ya Bu ya, bahwa memang nanti dari petugas sendiri sudah akan mengarahkan gitu ya kesananya, jadi sudah step by step gitu ya. Nah ada kendala nggak sih Bu selama dengan adanya program ini kepada ibu hamil? Apakah ada yang menolak gitu? Ya, kendala kami biasanya karena memang banyaknya pilihan fasilitas kesehatan ya yang ada di Kota Madiun. Ini yang sering kali menyebabkan ini kadang ibu hamil ini periksa ke SPOG ini tidak terdata dalam program DDHB ibu hamil yang ada di data kami. Jadi tidak melapor tadi ya, tidak periksa ke puskesmas atau tidak melapor ke puskesmas. Karena sudah bestie sama SPOG-nya gitu ya. Dan kemudian
kadang juga mungkin juga sebenarnya kami juga sudah kerjasama ya sama SPOG, cuman kadang data ini ya, data pemeriksaan apakah dia hepatitis positif ini kadang nggak ditulis secara lengkap seperti itu, sehingga ini menyebabkan ada kalanya baru mau partus akhirnya baru ketahuan kalau si inilah vaksinnya kadang belum tersedia karena itu tadi nggak lapor ke bidan wilayah. Biasanya sih kalau rumah sakit ya, insya Allah kalau untuk rumah sakit yang ada di Kota Madiun ini biasanya pasti hubungi kami, kemudian juga kita minta ada stok nggak Mbak di rumah sakit, maksudnya seperti itu, ada stok nggak. Kalau misalnya di rumah sakit ada stok, kita pinjem dulu, tolong disuntikan dulu si bayinya, jangan sampai lolos seperti itu. Nanti kita ganti stoknya di rumah sakit. Kita ngalahin seperti itu. Iya, kita sampai ngalahin seperti itu kadang. Jadi ya itu ya. Kemudian juga tantangan ini sebenarnya tantangan buat kami untuk mendapatkan data screening ibu hamil walaupun yang tidak periksa di puskesmas wilayah ya. Kemudian juga mobilisasi penduduk yang tinggi ini juga menjadi kendala. Setelah melahirkan kadang ibu hamil kembali ke luar kota untuk bekerja sehingga pemantauan bayi yang untuk menerima HBIG ini agak sulit. Jadi kadang pulang ke Madiun ini cuma untuk melahirkan. Setelah itu balik lagi ke negara asalnya lah. Padahal pemantauan yang 9 bulan ini kan harus kami lakukan. Betul. Karena kalau kembali ke kampung itu biasanya ada temennya ngomong gitu ya. Biasanya cuman ngomongnya nanti pada waktu sampai selapan harus balik lagi gitu ya. Belum sampai 3 bulan kadang ya udah kembali lagi ya. Nah itu yang kadang kita menyebabkan kadang susah untuk pemantauan yang 9 bulannya seperti itu. Oke, jadi ini berarti perlu peran orang tua ya untuk menyadari dan mengingatkan ini. Untuk mengingat-ingat ini ya 9 bulannya kapan nih? Berarti maksimal sampai 12 bulan gitu ya? Iya, sampai dengan 12 bulan. Karena memang harus kita lakukan pemeriksaan itu karena untuk mengetahui jangan sampai si anak ini reaktif. Kita mengetahui kalaupun reaktif harus segera mendapatkan penanganan. Jadi upaya-upaya pencegahan inilah ya yang sangat penting untuk dilakukan. Ya ini butuh kerjasama dari peran orang tua juga nih ya. Kalau memang kembali keluar kota atau kembali ke asalnya yang tadinya mungkin di Madiun, di Kota Madiun gitu ya untuk melahirkannya, ternyata setelah 2 bulan kembali ke asalnya. Nah ini harus mengingat-ingat gitu ya. Iya, paling tidak berkunjunglah pada saat anak usia 9 bulan. Paling enggak 9 bulan sampai antara 9 sampai 12 bulan ini kita harus dites ulang gitu tadi ya kita. Meskipun di rumah sakit sana bisa gitu ya, Vita? Bisa, tapi yang penting nanti melaporkan hasilnya. Oh begitu. Ya. Melaporkan hasilnya ke bidan wilayah lagi. Oke, nah inilah pentingnya grup WA ya di Ibu Bidan. Itu tadi ya kendala-kendalanya memang tidak semua masyarakat atau ibu hamil ini periksa ke puskesmas. Ada juga yang memang langsung ke SPOG gitu ya. Nah ini tapi untuk masyarakat Kota Madiun nih, silahkan datang ke puskesmas ya, karena ada pemeriksaan ANC gratis selama 3 kali ya Bu Vita ya padahal ya. Kalau pemeriksaan kan gratis semua. Oh, pemeriksaannya gratis ternyata. Wah, Anda rugi melewatkan ini. Oke, nah Bu Vita, jadi untuk pemeriksaan hepatitis ini, apakah memang hanya diprioritaskan untuk ibu hamil aja atau bagaimana nih? Ataukah ibu hamil hanya dilakukan tes untuk hepatitis aja atau ada tes yang lainnya gitu? Iya, untuk ibu hamil saat ini memang concern dari pemerintah untuk pemeriksaan ibu hamil ini tidak hanya hepatitis saja, tetapi juga untuk sifilis dan HIV. Ya, jadi kita biasa menyebut untuk triple eliminasi. Jadi setiap ibu hamil ini wajib dilakukan pemeriksaan 3, yaitu hepatitis dengan HBsAg, kemudian pemeriksaan sifilis dan HIV. Tujuannya apa? Bukan kita terus mengecap oh ibu hamil ini gini-gini, enggak. Tapi tujuan kami adalah untuk melindungi bayi yang dikandungnya. Kalaupun ketahuan ada yang positif atau reaktif, segera kami obati supaya si bayi ini bisa
selamat, bisa lebih umur harapan hidupnya lebih enak gitu loh, lebih panjang. Karena yang kita concern adalah si bayinya. Bayinya ini kan generasi penerus kita. Jangan sampai dia menderita gara-gara si ibunya ini nggak mau. Kelalaian gitu kelalaian, nggak tahu dengan kondisi badannya sehingga menyebabkan virusnya ini tertular pada si bayi. Jadi tadi kalaupun dia tadi HBs AG-nya reaktif, maka pada waktu lahir harus diberikan vaksin HBIG. Demikian juga kalau misalnya diketahui bahwa si ibu ini dia sifilis positif, ya, maka dia harus segera mendapatkan pengobatan benzathine penicillin supaya apa? Supaya bayi yang lahir ini nanti tidak sifilis kongenital. Kasihan nanti kalau anaknya sampai kena sifilis kongenital. Kita berpikir adalah untuk si bayinya nanti ya, seperti itu. Kemudian juga kalau HIV, kalau diketahui si ibu ini ternyata HIV positif, segera minum ARV minimal 6 bulan selama masa kehamilan. Kenapa harus 6 bulan? Karena itu adalah waktu minimal yang diperlukan supaya obat ARV ini bisa menghindari dari bayi ini tertular dari si ibu, seperti itu. Jadi memang harus minum obat seperti itu. Jadi memang ini sudah menjadi ketetapan dari pemerintah bahwa setiap ibu hamil wajib dilakukan 3 pemeriksaan itu agar bayi yang dikandungnya ini bisa lebih sehat. Oke, jadi ibu hamil ini semakin dini untuk melakukan pemeriksaan ini semakin baik gitu ya Bu Vita ya? Semakin baik karena kalau ketahuan dia HIV positif kan harus 6 bulan. Iya betul. Nah, berarti kan harus trimester awal seperti itu. Jadi jangan sampai nanti sudah trimester 3 baru pemeriksaan gitu ya. Nah itu nanti saya yang kasihan bayinya. Betul. Nah ini benar-benar peran orang tua ini sangat penting gitu ya untuk menjaga kesehatannya dan juga menjaga kesehatan bayinya agar bayinya juga tumbuh sehat gitu ya. Oke, tadi disampaikan ada triple eliminasi. Ini di mana Bu untuk mendapatkan layanan-layanan ini? Untuk triple eliminasi, jadi pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil ini bisa dilakukan di semua fasilitas kesehatan yang ada di Kota Madiun, baik rumah sakit maupun puskesmas. Kita sudah bekerja sama ya dari puskesmas, rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Jadi sudah kita cegat. Kalau memang dia nggak periksa di puskesmas, oke. Mau di rumah sakit, ya oke. Kita cegat, kita inikan semua sudah. Jadi alhamdulillah untuk Kota Madiun ini sudah semua untuk rumah sakit maupun puskesmasnya ini juga sudah kita berjejaring juga. Kita juga sudah melakukan koordinasi dan jejaring dengan bidan praktek mandiri maupun dokter SPOG untuk mengarahkan ibu hamil ini periksa ke tempat mereka ini juga harus melakukan screening atau pemeriksaan laboratorium untuk diagnosa hepatitis B, HIV maupun sifilis ya. Kalaupun tidak terjaring di awal, maka saat mendekati partus ini juga tetap dapat dilakukan pemeriksaan ketiga ini. Cuman ya tadi resikonya kalau yang HIV ini lebih besar karena si ibu mungkin nanti tidak mendapatkan ARV. Berarti kan tidak maksimal gitu. Tidak maksimal, tertular pada si bayinya ini masih beresiko dibanding pada dua yang lainnya itu. Kalau misalnya dia ketahuan sifilis ya si ibunya tetap harus diinjeksi seperti itu. Tapi ya resiko itu tetap ada karena adanya keterlambatan tadi. Jadi untuk memperkecil resiko gitu ya. Nah ini. Iya. Nah karena itu maka diharapkan ini sebenarnya pada awal kehamilan ini dapat diketahui statusnya apakah ada yang reaktif atau tidak sehingga ada waktu untuk dilakukan persiapan pencegahan penularan ke bayi yang akan dilahirkan. Nah itu tadi pentingnya pemeriksaan pada trimester pertama. Nah untuk pemeriksaan ini Bu Vita, apakah gratis atau gratis? Oke, gratis. Maupun gratis. Di swasta juga gratis? Gratis. Untuk reagen yang kami berikan itu gratis, tapi mungkin ada biaya yaitu loket sama biaya jasa pengambilan atau biaya konsultasi dokter. Tapi untuk reagennya ini gratis dari kami. Oke, jadi itulah ya
untuk masyarakat Kota Madiun, terutama ibu hamil gitu ya. Iya, Nah ini pentingnya untuk segera deteksi dini, triple eliminasi tadi ada 3 itu tadi ya. Nah kalau memang tidak mau ketinggalan, datanglah ke puskesmas terdekat gitu ya. Oke, tadi disampaikan Bu Vita bahwa untuk prioritas B ini adalah ibu hamil. Nah, Iya, untuk betul. yang C ini apa Bu? Ya, jadi untuk hepatitis ini kita ada 2 ya. Kalau hepatitis B ini ada apa namanya? Sebenarnya obatnya tadi kan sudah mulai ada ya, tenofovir sudah mulai disediakan, vaksinnya ada. Nah, untuk hepatitis C ini vaksinnya belum ada, tapi kita sudah ada obatnya. Oke. Jadi untuk prioritas screening hepatitis B itu pada ibu hamil, sedangkan pada hepatitis C ini kita fokuskan pada pengguna napsa suntik atau penasun, kemudian orang dengan HIV/AIDS, warga binaan pemasyarakatan, serta pasien-pasien hemodialisa atau yang cuci darah. Jadi memang ada perbedaan gitu ya Bu Iya, Vita ya. betul. Kalau yang B tadi memang dikhususkan ibu hamil dan juga upaya pencegahan pada bayinya agar tidak reaktif gitu ya, agar tidak mencapai kronik gitu ya. Nah, tapi kalau untuk hepatitis C ini adalah mereka-mereka nih yang terutama yang pengguna napsa gitu-gitu ya, Bu Vita ya. Dan ODIF. Ini apakah kasusnya juga banyak juga Pak untuk hepatitis C sendiri? Untuk hepatitis C lumayan ya, karena juga obatnya ini lumayan mahal. Kalau terang aja lumayan mahal. 1 bulan itu bisa sekitar 4-6 juta juga. Jadi untuk hepatitis C ini obatnya juga sudah disediakan gratis loh oleh pemerintah. Kurang baik apa ya pemerintah Kota Madiun ya? Pemerintah pusat yang menyediakan. Tapi ini untuk tadi disampaikan untuk dari pemerintah pusat gitu ya Bu Vita ya? Dari Kemenkes. Dari Kemenkes. Tapi untuk yang lembaga pemasyarakatan ini kan berarti kan bukan hanya untuk warga Kota Madiun aja ya? Nah ini juga gratis. Asalkan dia ber-KTP ke Indonesia. Oh, berKTP. Oh, warga negara Indonesia boleh gitu ya. Apakah yang triple eliminasi tadi juga begitu Bu Vita? Sama. Oke, sama aja. Jadi yang warga mungkin pendatang gitu boleh ya, boleh gitu ya. Oke, gratis semua ya dari pemerintah. Nah, apa nih Bu yang perlu dilakukan atau upaya pencegahan untuk hepatitis C ini? Untuk hepatitis C ini kita lakukan deteksi dini hepatitis C jika beresiko tertular hepatitis C. Kemudian juga mengikuti program pengobatan DAA. DAA ini singkatan dari Direct Acting Antivirus. Ini secara lengkap. Kemudian juga melakukan pemeriksaan kesembuhan untuk mengetahui status akhir pengobatan. Saat ini untuk program hepatitis C ini baru bisa dilakukan di 3 rumah sakit untuk di Jawa Timur, yaitu di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, kemudian Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, dan yang satu adalah Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun. Jadi baru 3 rumah sakit itu yang bisa melakukan pengobatan untuk hepatitis C. Jadi beruntung sekali kita di sini dekat dengan Sudono sehingga bisa untuk melakukan pemeriksaan maupun pengobatan hepatitis C ini. Sampai saat ini kita sudah ada sekitar 13 pasien hepatitis C yang mendapatkan untuk pengobatan DAA ini. Oke, beruntung sekali ya karena memang di Kota Madiun sendiri ada rumah sakit provinsi gitu ya, di RSUD Dr. Sudono Madiun. Nah ini berarti untuk masyarakat Kota Madiun nanti jangan di situ gitu ya Bu. Ya. Oke, nah mungkin ada pesan-pesan Bu yang perlu disampaikan pada masyarakat nih Bu terkait hepatitis. Iya. Penanggulangan hepatitis ini perlu dilakukan secara menyeluruh
mulai dari upaya pencegahan sampai dengan pengobatan. Penyakit yang berkaitan dengan hati ini perlu dilakukan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu saya akan menutup dengan pantun ya. Aduh, saya siap-siap juga nih. Oke. Buah duku, buah manggis. Cantik. Manis rasanya membuat ketagihan orang tersayang. Cantik. Ayo bersama kita lawan hepatitis. Kolaborasi kuat menuju generasi Indonesia gemilang. Waduh. Nah, ini saya juga punya pantun ya. Kalau nggak mau kalah sama Bu Gita ya. Buah manggis, buah pepaya. Dipetik sama si Madiun. Jangan lewatkan info sehat lainnya hanya di IG Promkes Kota Madiun. Terima kasih Bu Gita atas waktunya hari ini. Mungkin nanti kita akan berkolaborasi lagi dengan penyakit-penyakit lainnya ya. Karena semua penyakit itu programnya ada di kita ya. Baik menular dan tidak menular begitu ya. Karena beliau adalah brand ambasadornya penyakit menular dan penyakit tidak menular di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Gita atas waktunya hari ini dan jangan lupa terus saksikan info sehat lainnya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Giska. Mari bersama lawan hepatitis sekarang juga. Bye-bye. Bye.